Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial yaitu persamaan dan perbedaan situs icon seperti icon finder versus the non project. Tonton sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi dengan Mas Blogger. Nah, kalau teman-teman masih baru pertama kali berkunjung ke channel saya yaitu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video saya yang paling baru. Baik, nah sekarang saya akan memberikan sharing pengalaman saya yaitu membuat icon di icon finder dan dengan project, yaitu tentang perbedaan dan persamaan situs icon finder versus dengan project. Nah, saya mengkategorikannya beberapa item. Ini saya mulai dengan perbedaan dulu. Pertama, untuk situs icon finder itu saya lihat dari sisi pertama yaitu icon yang tidak konsisten. Maksudnya tuh seperti ini teman-teman. Misalnya ada icon yang ukurannya besar, kemudian ada icon yang ukurannya kecil. Nah, kalau di icon finder icon yang tidak konsisten tersebut, misalnya teman-teman satu set itu teman-teman upload ke icon finder dan hanya satu atau dua icon saja yang tidak konsisten, itu semua satu set icon akan di reject teman-teman. Oleh karena itulah tips dari saya kalau teman-teman ingin tidak di reject itu sebaiknya tidak ngupload satu set di icon finder, tidak usah terlalu banyak, misalnya hanya isi 10 icon atau 12 icon gitu. Jadi meminimalisir icon set teman-teman di reject oleh icon finder. Sedangkan di dalam project tidak begitu. Misalnya kalau teman-teman mengupload banyak icon, 50 icon, tapi hanya misalnya satu atau dua icon atau 10 iconnya itu tidak konsisten, hanya icon-icon yang tidak konsisten itulah yang akan di reject teman-teman. Maksud saya itu yang tidak konsisten itu seperti ini teman-teman. Misalnya teman-teman ini kan nampak nih ukurannya persis besarnya sama. Nah, misalnya ada ukuran yang tidak sama, yaitu misalnya ini lebih kecil ukurannya dibandingkan yang ini. Nah, itu yang namanya konsisten dan tidak konsisten teman-teman. Nah, kalau ini kan lebih kelihatan semua, jadi ukurannya semua nampak size-nya sama gitu, jadi enak dipandang. Itu yang namanya konsisten. Kemudian yang kedua, approval icon. Maksudnya gini teman-teman, misalnya teman-teman sudah mengupload nih icon ke situs icon seperti icon finder, itu biasanya butuh waktu 1-7 hari teman-teman, 1 minggu. Jadi teman-teman bersabar saja kalau misalnya belum di-approve. Jadi nanti kalau misalnya di-approve nanti ada tulisan selamat gitu. Tapi kalau tidak ya nanti silakan diperbaiki menurut review mereka. Tapi kalau di non project itu lumayan lama teman-teman, itu butuh waktu 10 minggu. Jadi kira-kira sekitar 2 bulan, lebih 2 minggu sedikit. Oleh karena itulah banyak teman-teman yang upload icon itu, banyak yang hanya mengupload ke icon finder teman-teman, karena waktu uploadnya lebih singkat dibandingkan dengan project yang waktu uploadnya lama. Nah, itu kelebihan dari icon finder teman-teman. Kemudian perihal sales earning dari icon. Nah, kelebihannya kalau di icon finder itu cukup transparan. Mengapa saya katakan demikian? Karena jika hari ini ada sales, itu langsung ada masuk pemberitahuan ke email kita. Ini contoh, jadi email yang masuk ke email saya, terus, nah ini sale-nya tadi pagi jam 5 pagi tadi. Nah, ini ada yang membeli icon saya teman-teman. Jadi dia ada bentuk laporan seperti ini. Jadi tinggal di-download, nanti tinggal dicek. Sedangkan kalau dengan project ini itu hanya di awal bulan. Jadi ditotalkan seluruh penjualan dari misalnya tanggal 1 sampai tanggal 30, kemudian muncul di bulan berikutnya setiap di awal bulan dari tanggal 3 sampai tanggal 15 awal bulan. Nah, sehingga kalau saya cek, nah misalnya kayak gini, dia hanya mengeluarkan laporan earningnya kayak gini aja teman-teman, sekali saja. Nah, ini pendapatan saya di bulan Agustus itu keluar di tanggal ini kemarin, nah 6 September teman-teman.
Oleh karena itulah menurut saya ini kurang transparan, teman-teman. Jadi dia hanya sekali saja total seluruh ikonnya hanya keluar laporannya setelah di awal bulan saja. Jadi misal ada 1000 icon ya 1000 ikonnya hanya bentuk dan seperti ini aja. Jadi kurang transparan dibandingkan dengan icon finder. Kemudian juga yang lain itu masalah UI UX. Ini masalah tentang pengalaman mengakses situsnya. Menurut saya icon finder lebih mudah diakses, lebih user friendly dibandingkan dengan project. Jadi kalau kita ke situsnya, ke situs ikonnya, jadi ke icon finder dulu, kita bisa lihat di sini icon-icon yang dibuat oleh icon designer itu sudah dikategorikan, teman-teman. Nah, misalnya mau tentang Antartika, task giving, ataupun yang lainnya. Dan di bagian bawahnya ada kategorinya, jadi lebih mudah mencari kategori. Misalnya ada pembeli yang ingin mencari icon yang sesuai dengan family home, jadi tinggal klik family dan home, jadi langsung keluar semua icon yang berhubungan family dan home. Lain halnya misalnya di Denom Project. Denom Project ini ikonnya tidak dikategorikan, teman-teman. Misalnya coba kita browsing sampai bawah, ini nggak ada nih kategorinya. Jadi akan lebih bagus juga kalau misalnya Denom Project juga mirip kayak gini, membuat kategori, jadi lebih mudah. Itu yang kelebihan icon finder lagi dibandingkan Denom Project. Kemudian tingkat kompetisi. Nah, tidak dapat dipungkiri kalau tingkat kompetisi di icon finder itu cukup tinggi ya, teman-teman. Makanya wajar kalau banyak icon designer itu sale-nya tidak terlalu banyak ya, karena banyak icon designer itu memilih hanya mengupload ikonnya ke sini karena mengingat ini tadi approval ikonnya lebih cepat dibandingkan yang Denom Project. Oleh karena itulah banyak juga yang desainer yang sudah membuat. Nah, ini kan dia ada sekitar 2 juta icon, sedangkan di sini sudah 3,7 juta icon. Jadi semakin banyak icon ya berarti teman-teman harus bisa bersaing dengan pembuat icon yang lainnya. Oleh karena itulah teman-teman perlu melakukan riset keyword icon apa saja yang paling banyak dicari tapi dengan sedikit kompetisi. Itu perlu, teman-teman. Sehingga di sini Denom Project lebih menang karena di sini dia tingkat kompetisinya belum setinggi ini, jadi memungkinkan saya untuk mendapatkan sell earning lebih baik dibandingkan icon finder. Kemudian perbedaannya lagi yaitu masalah withdraw. Withdraw ini masalah tentang pencairan yang berhubungan dengan pencairan ya, teman-teman. Di icon finder hanya bisa dicairkan pendapatan kita kalau sudah di atas $100, teman-teman. Itu bisa, setahu saya bisa via PayPal. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah mendekati $100, nanti ada form yang perlu diisi di icon finder. Barulah itu form itu yang kita isi nanti supaya kalau kita sudah mencapai $100 itu bisa kita cairkan ke PayPal kita. Sedangkan Denom Project tidak harus $100, cukup di atas $10 saja itu sudah bisa dicairkan ke PayPal. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi saya udah $30 ini langsung masuk ke PayPal saya, teman-teman. Jadi sudah saya setting otomatis. Jadi kalau misalnya sudah lebih $11, ini sudah rutin. Saya biasanya tiap bulan sudah lebih dari $10, kadang 32, 40. Nah, teman-teman bisa cek itu laporan earning saya, icon itu di playlist saya di situs Microstock Denom Project ini. Jadi nanti teman-teman bisa cek rutin income saya dari icon. Nah, itu lebih kelebihan unggulannya dari Denom Project. Sedangkan apa sih persamaannya antara kedua situs ini? Ya, persamaannya itu pertama satu, kedua situs ini menjadi situs icon favorit untuk berjualan icon. Karena apa? Teman-teman cukup membuat satu set icon saja, tapi bisa diupload ke dua situs ini, teman-teman. Jadi itu sekali kerja, tapi bisa dijual di banyak situs. Nah, itu kan kelebihannya, teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman juga harus memperbanyak update. Maksudnya ini update ini ya membuat icon secara rutin gitu agar bisa meningkatkan income dari berjualan icon. Nah, seperti itulah persamaan dan perbedaan situs icon finder serta situs Denom Project.
Kalau teman-teman masih bingung, silakan berkomentar di kolom bawah. Dan jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, silakan share dan like supaya saya tahu tutorial icon apa lagi yang ingin saya buatkan buat teman-teman. Nah, video ini bisa teman-teman temukan di playlist saya di Microstock. Jadi pastikan juga teman-teman cek video saya yang lainnya di playlist tersebut. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.